Hi. Hey. Hi there. What's up? Yo. Yo. How's life? How's me? Kemudian? How is it going? How is it going? What's new? What's news? Good. Good to see you. Oke, itu di BLK Kota Pekalongan ini untuk kejuruan yang saya ampuh di Bismen ini untuk pelatihannya baru ada di pengelola administrasi perkantoran. Sebenarnya banyak ya Mbak ya Bismen itu ya, cuma memang di Kota Pekalongan ini baru ada pengelola administrasi perkantoran kayak gitu. Oke, kalau pengelolaan administrasi perkantoran ini yang diajarkan apa saja sih Mbak? Oke, sebenarnya yang diajarkan tuh banyak Mbak. Ada 14 unit kompetensi yang mungkin saya membaginya menjadi 3 garis besar ya. Yang pertama itu di bagian komunikasi Mbak. Jadi di komunikasi, kemudian kedua itu di pengelolaan dokumen, dan terakhir itu di pengelolaan kas kecil gitu. Sebenarnya tiga hal penting ini ya. Untuk yang pertama di komunikasi ini kita belajar pertama itu dasar komunikasi. Kemudian kemarin saya lanjutkan dengan layanan kepada pelanggan. Kemarin saya praktek itu menjadi CS ya, customer service di bank kayak gitu. Terus kemudian ada ini yang habis tadi komunikasi melalui telepon saya praktekkan, dan terakhir ini untuk menutup materi komunikasi ini ada komunikasi bahasa Inggris tingkat dasar kayak gitu. Kemudian yang kedua untuk pengelolaan dokumen ini ya Mbak ya, di pengelolaan dokumen ini kita belajar pasti Microsoft Office ya, Word, Excel, PowerPoint itu jelas banget penting di dunia industri ya, untuk apalagi untuk seorang admin 3 aplikasi itu. Kemudian termasuk di dalamnya nanti pengaplikasiannya apa, cetak dokumen, cetak surat kayak gitu. Di dalamnya ada jenis-jenis surat itu apa aja, mulai dari penawaran, pembelian, tagihan, itu kita pelajari di sini sampai dengan kita itu proses kirim dan terima dokumen dan hasil akhirnya arsip. Itu untuk kegiatan yang kedua tentang memproduksi, mengelola dokumen. Kemudian yang ketiga ini pengelolaan kas kecil ya. Kalau di dunia industri itu administrasi perkantoran itu admin di dalamnya itu termasuk mengelola kas kecil kayak gitu. Makanya di sini diajarkan untuk pengelolaan kas kecil, terutama di mulai dari proses pengajuan, kemudian nanti sudah di ACC dia pergi ke bank ambil uangnya, kemudian dia ada beberapa nota yang masuk dia reimburse, dia mengumpulkan bukti, dia catat buktinya ke tadi yang sudah kita pelajari Excel. Ini aplikasinya di sini Mbak, di pengelolaan kas kecil. Kemudian dilaporkan kepada atasannya, supervisor adminnya kayak gitu. Jadi 3 poin itu sih Mbak yang sebenarnya ada 14 unit kompetensi. Cuma kalau saya mengelompokkan itu menjadi 3 kompetensi dasar kayak gitu. Mungkin seberapa penting sih Mbak pengetahuan ini dibutuhkan mereka saat terjun ke dunia kerja nantinya? Oke, menurut saya tuh sangat penting ya Mbak ya, karena pertama itu komunikasi ya. Jadi kalau komunikasi itu sebenarnya dia tuh mau dibilang ilmu teknis iya, soft skill pun juga iya kayak gitu. Jadi banyak yang teman-teman tuh taunya komunikasi penting, tapi teman-teman tuh belum menyadari, ibaratnya belum keluar dari dalam dirinya kayak gitu loh. Nah di sini tuh memang benar-benar di pelatihan ini tuh saya tidak hanya sekedar teori ya, saya memang mendorong teman-teman itu memang untuk ini waktunya teman-teman untuk aktualisasi diri gitu. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Teman-teman sudah, kan memang kebetulan banyak yang sarjana juga Mbak. Cuma mungkin untuk menambah skillnya mereka mengikuti ini. Nah itu kan penting banget ya Mbak ya. Untuk komunikasi itu digunakan di dunia kerja. Kemudian termasuk di dalamnya ada beberapa teman-teman itu yang memang ada dari rekam medik, ada yang dari agroteknologi kayak itu, jadi lintas kejuruan tuh banyak. Nah mereka mengikuti ini tuh memang untuk mendukung lowongan pekerjaan yang akan mereka lamar kayak gitu ya, karena administrasi ini pasti dibutuhkan di setiap lini perusahaan, di setiap jabatan itu pasti membutuhkan gitu. Jadi menurut saya apa yang dipelajarin di
di pelatihan pengelola administrasi perkantoran ini sangat penting dibutuhkan di dunia usaha. Bahkan kemarin saya pernah survei ke Daiwabo waktu melaksanakan TNA itu, yang dibutuhkan karyawan tuh seperti apa? Pertama mental, mereka tuh mental lah. Mereka kan di sini memang dilatih ya, mentalnya kan dilatih melalui soft skill, kegiatan apel, terus di kelas juga tambah lagi kan. Mental, yang kedua komunikasi, itu jelas ya komunikasi. Terus yang ketiga ini keterampilan teknisnya, mereka minta udah sebenarnya admin tuh bisa office dan komunikasi base, karena ini Daiwabo ekspor ya saat itu, ya udah butuh yang kompetensi bahasa Inggris tingkat dasar lah, setidaknya paham lah ketika dapat surat penawaran tuh paham maksudnya, cara jawabnya gimana, nggak harus yang speaking aktif kayak gitu. Itu aja sih Mbak. Mungkin terakhir pesan untuk peserta ini seperti apa ini Mbak? Oke, pesan untuk peserta, saya selalu menyampaikan bahwa kesempatan mungkin bisa datang 2 kali, tapi di kedua kalinya belum tentu situasinya tuh sama kayak sekarang. Mungkin mereka bisa nanti ngikutin pelatihan, tapi usianya sudah tidak produktif lagi gitu. Jadi saya selalu menyampaikan, jadi teman-teman yang di administrasi perkantoran ini memang usianya produktif semua Mbak. Kebanyakan fresh graduate dari SMA maupun dari sarjana kayak gitu. Jadi saya selalu menekankan bahwa ini adalah kesempatan kalian sudah diterima di sini kayak gitu ya. Tolong untuk sungguh-sungguh. Saya selalu menyampaikan juga bahwa tujuan teman-teman ke sini kalau selalu ditanya tuh bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan kayak gitu. Saya selalu sampaikan keterampilan tanpa attitude itu 0 dan knowledge teman-teman tanpa attitude itu 0 kayak gitu. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa kedepankan attitude kayak gitu. Karena attitude itu tuh bukan yang kamu bersikap baik, ramah karena mengajeni orang karena biar dihargai balik, itu enggak. Emang harus datangnya dari sini gitu. Jadi saya minta mereka itu untuk ya benar-benar membawa dari hati gitu. Mereka ikut pelatihan tuh dari hati. Oke. Terima kasih.